Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, kolega, sahabat, seizin para guru-guru kita semua, mari kita meneruskan belajar bersama kitab Minhajul Abidin. Untuk itu pertama kali kita bersyukur pada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Pada pagi hari ini yang kita sama-sama memperingati Hari Santri, ada baiknya kita merenung dan mengiktibar dari apa yang beliau lakukan. Para ulama, para mujahid, khususnya dari Nahdlatul Ulama, yang kita ambil adalah beliau adalah zuhud di dalam urusan dunia, bahkan seluruh hidupnya itu diperuntukkan untuk agama, bangsa dan negara. Kira-kira itulah zuhud modern, dan itu yang perlu kita teladankan dari beliau-beliau, khususnya Kiai Hasyim, Kiai Wahab, dan Kiai Bisri, karena dari beliaulah memimpin resolusi jihad yang ditetuskan hari ini, kira-kira 22 Oktober 1945. Baru dari situ kita tahu ada peperangan di Surabaya dan sekitarnya untuk mempertahankan Republik Indonesia. Tidak ada 10 November Hari Pahlawan tanpa 22 Oktober 1945, yaitu resolusi jihad. Kira-kira itu sinopsis dari Hari Santri. Nah, mari kita lanjutkan dengan meneladani beliau-beliau itu. Para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa hadza mathru haramid dunya ma'al busara'i al-mustaqimina wal juhallir rahibin. Dalam aji kita hari ini, pagi ini masih meneruskan tentang ngawaikud dunia. Cinta dunia itu bisa menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Di Baragram ada dua orang yang kemarin, satu mengerti kalau pudingnya satu dikasih racun, satunya tidak. Bagi orang yang tahu, maka tidak terlalu mencintai dunia. Tapi kalau yang tidak tahu bahwa dunia itu racun, maka semuanya akan dikejar siang malam dan keadaan apapun, dan itulah racunnya dunia itu. Sehingga ibaratnya menurut Imam Ghazali dan Syekh Ibnu Athaillah disebut ad-dunya ajifah. Dunia itu sesungguhnya adalah bangkai yang dilumuri dengan perhiasan indah. Seseorang itu bisa tergelincir karena luarannya itu. Nah, fahadza madharon, inilah perumpamaan bagi orang yang zuhud, orang yang lakunya menuju Allah, mengharamkan mencintai dunia, ya, ma'al busarah, dan dia orang yang betul-betul teguh menetapkan hatinya itu untuk akhirat. Dan anehnya orang yang tata laku untuk menuju Allah itu sering disebut juhal rohibin, ya, orang yang jahil, orang yang bodoh. Loh, dunia itu enak, kok nggak mau? Jadi dibodoh-bodohkan. Orang yang tidak mencintai dunia itu, bagi orang yang mencintai dunia itu adalah
wal juhallir raghibin, yaitu dalam pandangan orang yang bodoh yang mencintai dunia itu. Nah, tapi kalau orang yang sudah menuju Allah, dunia itu kajifah, dunia itu seperti bangkai yang dia penuh dengan racun dan bisa membahayakan dirinya. Di sisi yang lain, para salikin rahimakumullah, ini maaf agak jorok sedikit di kitab ini, tapi nggak apa-apa. Contoh lain ini, fa illam yutrah fihi sammu walakin busika fihi au tukhita thumma dhammahu wa zayyanahu. Diibaratkan juga dunia itu, para salikin, para sahabat sekalian, diibaratnya puding ya, yang ditaburi fihi sammu. Ya, ada puding, ada chef membuat puding, piringnya bagus, pudingnya di tengah, dikasih flan, dikasih coklat di sekitarnya itu seperti di hotel itu. Tapi oleh chefnya itu diberikan, astagfirullahaladzim, ingus dan ludah. Ya, kira-kira menambah bagusnya warna puding itu, ada warna hijau ingusnya itu, ditambah flannya yang putih, ditambah coklat, warnanya indah luar biasa. Ya, ini dan sedikit diludahin. Ya, ini chef yang memberikan racun tadi, kalau sekarang itu ingus dan ludah. Nah, dengan demikian, ya, di dalam cerita itu disebutkan la yakatu yaqdumu alaihi illa inda darurah wa siddatil hajati ilaihi. Nyaris orang yang tahu tidak mendatangi, loh itu ada ingus kok, ada naudzubillah umbelnya kok, warnanya maaf tidak usah diceritakan, dijadikan satu di atas puding itu. Masa saya mencintai dunia, loh itu racun, itu menjijikkan, jifah kan menjijikkan. Tapi bagi orang yang lain, maka farraju alladhi syahada min hudzalik fi'la yakunu mustakbiran lidzalika khabidin nafiran anhu. Maka lelaki yang menyaksikan perbuatan itu merasa jijik. Tetapi fa'illam yatrahu bisami, ya, bagi orang yang tidak tahu adanya ada ingus dan ludah tadi, maka dengan demikian dia itu bahwa jahilun bima fi mukhtarun bidzahiri, maka dia tertarik dengan kemilaunya dunia, indahnya jabatan, indahnya kekuasaan, indahnya memfitnah orang, indahnya menginjak orang untuk mendapatkan dunia itu. Dan ini karena melihat luarnya ingus yang bersama-sama dengan apa tadi? Puding. Coba kalau nggak tahu dimakan gimana? Emang nggak tahu. Tapi penyakit. Nah itu ya. Harisun alaihim mujibun muhibbun. Maka dengan demikian orang yang itu disebut dengan mujibun. Ya, takjub dengan warnanya itu, akhirnya dia muhibbun, mencintai terhadap puding yang di dalamnya ada ingus dan ludah tadi. Nah, karena itu para salikin rahimakumullah, dunia itu bukan berarti ditinggalkan, tetapi kendalikan agar kita itu tidak ta'alluq lidunya, tidak semua hidupnya kita itu bergantung, ya, istighol, ya, menyibukkan diri kita siang malam, pagi sore, nggak kenal waktu, cuan, uang, tidak. Menurut orang yang menuju Allah, maka dunia itu cukup untuk bisa dirinya itu hidup, bukan untuk berbangga-bangga. Maka waqala al-mu'allif fi hadzal kitab fahadha mislu halalid dunya ma'al fariqaini ahlil basyirah wal istiqomah wa ahlir rahbati wal ghaflah.
Inilah perumpamaan para salikin, sahabat-sahabat sekalian, halalnya dunia menurut dua golongan. Ya, yang satu golongan yang fariqah ini tadi, yang satu itu ahlil basyirah wal istiqomah. Orang yang mengetahui terhadap dunia yang begitu jifah, begitu racun, begitu samun tadi, maka dengan demikian dia itu tetap istiqomah di dalam beribadah menuju Allah dengan basyirah, dengan mata hatinya. Tapi kalau tidak tahu, dia pakai ainul yakin, pakai pandangan mata, bukan hakul yakin. Ya, kalau ini basyirah, sudah mata hati, oh dunia itu menggoda, ya saya jalanin, saya tidak tergoda. Dunia cukup di tangan saya, bukan dimasukkan di dalam hati saya. Tetapi bagi orang yang mencintai dunia tadi, maka disebut dengan ahli rahbah wal ghaflah. Inilah orang-orang yang cinta dunia dan dia itu ghaflah minallah, lupa pada Allah. Karena orang yang mencintai dunia biasanya melupakan atau lupa terhadap yang memberikan dunia, yang menciptakan dunia. Itu ya Bapak sekalian ya. Jadi kita harus tahu basyirah, mata hati kita itu harus kita bersihkan biar kita jernih di dalam melihat dunia. Mana yang kita kerjakan dan itu memang pemberian Allah pada kita, atau mana yang tidak perlu dikejar karena itu memang bukan hak kita. Wa qala al-mu'allif hadal kitab wa innama talafa khalur rajulaini ma'a tasawihima fit tab'i wal baniyatin li basarti wa ilmin kana li hadima wa jahlin wa jafa'in kana lil akhirah. Wa innama talafa halar rajulain, dan sesungguhnya berbeda keadaan dua lelaki tadi, satu yang memilih puding penuh dengan racun, ingus dan ludah, dan satu tidak mau karena itu adalah penuh racun dan membahayakan. Maka dengan demikian ma'at tasawiha fit tab'i, maka kesamaannya adalah tabiat dan fitrahnya masing-masing. Kalau orang itu memang ahli dunia, sekitarnya, keluarganya, saudaranya semua kami dunyanan, ya itu mempengaruhi kami dunyanan juga. Tapi kalau melihat dunia biasa saja, dunia untuk dibagi, maka dengan demikian dia juga tidak bergantung pada dunia. Tabiatnya memang tercipta seperti itu. Nah karena itulah yang penting ya wal binyati libasratil ilmi. Maka dengan demikian yang terpenting kita itu harus penglihatan dan mengetahui terhadap kondisi urusan dunia tadi. Coba Bapak Ibu sekalian, sekarang itu kalau orang ahli dunia halal haram subhat tidak peduli, yang penting dapat. Tapi bagi orang yang betul-betul lurus di jalan Allah, dunia akan dicari yang halal saja, halalan thayyiban, bukan asal ngambil. Nah, mengapa kalau seperti ini? Karena lihadima wajahlin wajafin kanal akhirah. Karena salah satunya sedangkan ketidaktahuannya, karena tadi tabiat yang sembrono, semua serba uang, maka dia nanti akan lil akhirnya itu adalah membahayakan bagi orang seperti itu, khususnya nanti di akhirat. Itu Bapak sekalian, kami lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadal kitab falu aliman rahiba wa absaru ma'aliman zahidun lakana zahidan misluhu. Maka jika pecinta dunia telah mengetahui dan melihat apa yang diketahui oleh orang zuhud, ya, pasti ia akan berzuhud. Ya. Ma'al az-zahid lakana zahidan misluhu. Artinya kalau orang tahu bahwa dunia itu adalah racun, ya tidak dikejar terlalu nemen-nemen. Tidak kami dunia dijalanin aja. Karena dia akan menjadi iri, menjadi senang
kepada lakana zahidan, maka dia akan mengikuti orang yang laku zuhud terhadap dunia itu. Maka dia misluhu, dia akan menjadi orang zahid juga. Tapi anehnya orang itu sedikit banget orang yang zuhud. Orang yang tidak kesengsem dunia, ya, jatuh cinta pada dunia itu jarang. Mayoritas yang dicari sehari-hari adalah dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita saling introspeksi ya. Dunia itu untuk apa buat kita ya? Sehari-hari kita banting tulang seperti itu, maka sebaiknya kita belajar berzuhud. Zuhud itu intinya adalah tidak bergantung dunia dan dia tidak berpikir urusan dunia, tapi jalani saja. Walau jahilat zahidu wa amma anhu rahiba lakana rahiban mislahu. Dan jika seorang zuhud itu bodoh dan buta dari segala hal yang membutakan pecinta dunia, pasti ia menjadi pecinta dunia seperti dunia dia. Sebaliknya, ya karena sudah nggak zuhud, matanya buta, melihat serba dunia, serba jabatan, serba kekuasaan, maka hatinya buta, matanya buta, kemudian ikut orang yang ngambil tadi jifah, ngambil puding yang di dalamnya ada racun dan mengambil yang ada ingus dan ludahnya tadi. Nah, karena itu zuhud itu berarti kita memilah-milah mana yang rezeki yang harus kita ambil, mana yang tidak. Hindari syubhat, carilah yang halal, yang ada kita ambil, kita terima dengan qanaah, ridha, jangan mengambil hak orang lain. Fa'alimta bidzalik anna hadza tamiza lima kanal basyairi dunat tabai. Maka telah engkau ketahui melalui uraian tadi, fa'alimta, kita sudah diketahuan tadi, ya awaikid dunia itu kayak apa, perintang dunia untuk beribadah itu kayak bidzalik anna hadzat tamiza, bahwa perbedaan pada posisi penglihatan, ya, penglihatan kita, mata hati kita. Artinya kalau hati kita bersih, hati kita itu betul-betul dalam posisi mahabbah kepada Allah, maka kita minta pada Allah rezeki yang baik, bukan menghalalkan segala cara, karena itu diibaratkan dunnat tabai. Orang yang zuhud bukan tabiatnya itu bukan dunia. Tapi kalau orang yang tidak zuhud, orang yang ahlud dunia, ya, maka dia disebut dengan tabiatud dunya. Tabiatnya itu urusan dunia. Wa hadza aslun mufidun wa kalamun bayanun sadidun iktirafa bihi man aqala wa ansafa. Dan merupakan dasar yang bermanfaat dan pembicaraan yang jelas lagi bagus tadi. Mulai kita beberapa hari melihat tentang awaik dunia, itu adalah bagus. Maka dengan demikian, ya, iktirafa, maka orang itu harus belajar makrifat urusan dunia dan Allah. Maka kita harus melakukan itu. Man aqala, siapa yang orang berakal, wa ansafa, dan orang itu akan berimbang di dalam melakukan urusan dunia. Dunia iya, akhirat iya. Dunianya tidak terlalu dikejar, utamanya akhiratnya. Kita minta pada Allah, bukan minta kepada manusia. Kemarin di dalam kitab hari Kamis kita bisa bicarakan kan, orang yang menggantungkan pada manusia itu sepertiga agamanya telah hilang, karena dia sudah tidak punya jati dirinya. Ditutup, wallahu ta'ala waliyun hidayah wa taufik bifadlih. Setelah kita bahas, kita bersama-sama semuanya beberapa hari ini, wallah, semoga Allah waliyun menjadi wali kita, menjadi wakil kita. Ini yang benar, hidayah fil hidayah wa taufik. Kalau kita sekarang itu yang banyak kan wabillahi taufik wa hidayah. Yang benar itu wabillahil hidayah wa taufik. Ya, karena orang itu hidayah dulu. Orang yang diberi hadiah belum tentu mengerjakan. Oh, masih tahu, alhamdulillah saya dibukakan hati saya
tapi belum taufik, belum diberi pertolongan untuk mengamalkan. Nah, jadi biasanya itu hidayah dulu. Kalau misalkan maaf ya, sahabat-sahabat saya yang artis ya, oh dapat hidayah. Apakah dia sudah menjalankan? Belum. Ya, masih pakaiannya, masih teledor, ya, masih hidayah. Karena itu yang kita mohonkan adalah taufik juga. Wabillahil hidayah wa taufik, itu ya para salikin bifadlihi, dan semua itu melalui karunia Allah. Kami lanjutkan. Ini kira diskusinya tentang itu sudah. Mara kita bicara tentang bagaimana kita zuhud. Fa inkila fala budda min qadrin min dunya liyakunu qiyaman lana fa kaifa nashhadu fiha. Ya, ini di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali bertanya, lalu dikatakan tidak boleh tidak, maka seseorang yang melakukan dunia, artinya ukuran dunia, karena orang itu hidup di dunia, min qadri minad dunya, ya sekedarnya urusan dunia itu seberapa sih? Di sini adalah liyakunu qiyaman, maka yang penting orang itu bisa menopang hidup kita, menopang kita bisa berdiri sholat, menopang untuk anak keluarga kita yang kita nafkahi, bukan berpoya-poya. Ukurannya di situ. Ukurannya bukan berpoya-poya, tetapi adalah qiyaman, liyakunu qiyaman, agar kita berdiri sebagai orang laki di hadapan suami istri dan anak-anak, punya kewajiban. Fa kaifa nasatu biha, bagaimana cara kita berzuhud dalam urusan ini? Nah, gitu. Fa'lam anna zuhda fil fuduli mimma la yahtaju ilahi fi qiyamil binyatin fal maksudul qiyamu wal quwwatu hatta ta'budallah subhanahu la akalu wasurbu wat taladzzuzu. Jadi disebutkan fa'lam, ketahuilah anna zuhda, yang disebut dengan zuhud, fil fuduli, dalam hal mencari fadilah-fadilah, mimma yahtajau ilai fi qiyamil binyah, maka yang penting adalah kita itu menopang qiyamil binyatin, menopang jasmani kita. Karena kalau sudah jasmaninya kuat, maka dia bisa bekerja, bisa beribadah dengan baik. Tapi kalau badan kita tidak sehat karena makanannya ala kadarnya, itu bisa jatuh sakit, dan dia juga bisa menjadikan ibadahnya tidak tenang. Fal maksud qiyam, yang dimaksud dengan qiyam, fal maksudun yang dimaksud qiwamu wal quwwah, yang penting adalah kekuatan, hatta ta'budallah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita itu bisa apa? Bisa untuk ta'budah, menyembah pada Allah Ta'ala. Maka dengan demikian bukanlah aklu wasurbu wataladzzu, bukan hidup itu untuk makan, minum, dan kelezatan. Saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, biasanya kan guyonnya itu, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya, bagi orang tertentu hidup untuk makan itu hubul butun, itu hambanya perut, ya hanya memenuhi WC saja, sehari-hari makan. Ini bahasanya Ibnu Athaillah lah ya. Ibnu Athaillah itu hidup itu just sekedar untuk butun, makan, dibuang, memenuhi WC, disedot, isi lagi. Masa berpuluh-puluh tahun berat 50 tahun, 60 tahun hidup itu aja, dan bukan untuk mencari kelezatan hidup, kelezatan dunia. Enggak boleh mencari kelezatan. Ya, senang boleh, yang tidak boleh bersenang-senang. Kira-kira gitu ya bahasanya. Wallahu ta'ala insya'an aqama bisya'in bisabain wa insya'a ta'ala aqama bi ghairi sababin kal malaikati alaihi wassalam. Maka dengan demikian
Allah Ta'ala kalau berkehendak walaupun makannya sedikit, maka tanpa suatu sebab Allah juga bisa akan menegakkan dengan tanpa sebab seperti malaikat alaihissalam. Jadi pengertiannya gini, kalau makan secukupnya, sahabat sekalian, babu sekalian, maka Allah itu juga akan memberi kekuatan kok. Cerita Ashabul Kahfi, berapa ratus tahun beliau nggak makan, hidup, Allah beri kekuatan. Mbah Dalhar, Mbah Ahmad Watujawal, berapa 3 tahun beliau duduk di dalam satu tirakatnya, orang nggak tahu, hidup 3 tahun tanpa makan, tanpa minum. Itu apa? Itu karena apa? Karena insya Allah aku maha Allah yang mendirikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi kekuatan. Bukan makanan itu wasilah. Yang memberi hidup itu adalah Allah, yang memberi kekuatan itu Allah. Ya, wasilahnya makan. Kalau Allah mengendaki tanpa makan hidup kok. Itu Ashabul Kahfi. Dan para wali-wali kita yang tirakat, Mbah Dalhar Watujawal, gurunya Gusmi. Ya, ini cerita sedikit. Gusmi itu kalau berguru beliau tidak banyak ngaji, beliau hanya ngeladeni Mbah Ahmad Watujawal. Kalau ke masjid, terompahnya dihadapkan sesuai dengan kemana Mbah Ahmad itu mau berjalan, terompahnya sudah dihadapkan. Itu Gusmi. Jadi dengan demikian Allah yang menghendaki. Nah, tsumma in kana bisain insya'a fa bisain hasilin indaka au bitalibika wa kasbika. Kemudian jika adanya dengan sebab sesuatu, jika Allah berkehendak, maka penopang tadi ya dengan suatu sebab hasil terhadap dirimu dan atau dengan pencarian kerja. Ini bagi kita. Kalau bagi kita yang makan secukupnya, taklilul kalam, ngomong yang secukupnya, taklilul ta'am, mengurangi makan, taklilul naum, mengurangi minum. Tapi itu kita tetap kasab, wa kasbika, dengan kasab kita menjaga makanan yang sehat bagi orang seperti kita. Tapi kalau betul-betul sudah zuhud, beliau sudah min aulia, dia sudah nggak peduli dengan urusan makan. Wa in sa'a bisyai'in ghairihi yusabbibuhu laka min haitsu la tahsib min ghairi talibin minka wa kasbin. Kalau Allah sudah mengendaki, niscaya dia Allah memberikan sesuatu kekuatan, jabatan, rezeki yang tidak terduga. Yang penting zuhud, ya, tanpa pencarian dan kerja diri kita. Karena itu kan saya bilang kan beberapa kali sering kan, ya, antara yang namanya sunnatullah dengan inayatullah itu kita mohonkan bersatu. Orang yang kerja keras moga-moga juga kaya. Ada juga orang yang kerja biasa-biasa tapi Allah memberikan kelebihan. Itu berarti inayah Allah. Nah, karena itu orang yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib akan diberikan. Allah itu adalah rezeki yang tidak tersangka. Wa qala Allah ta'ala, ini ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan memberi rezeki di antara kamu itu dari segala arah yang tidak disangka-sangkanya. Rezekinya, gajinya mungkin di bawah 5 juta, tapi anak istrinya, anaknya kuliah S1, S2, dari mana? Allah kasih keberkahan rezekinya yang dia tidak tahu tapi bisa menyelesaikan. Ini banyak cerita seperti itu ya. Fa idzan la tahtaju bihalin ila talbi wa iradah, maka jika dengan demikian engkau tidak butuh sama sekali kepada pencarian dan kehendak. Pasrah saja. Urusan dunia itu pasrah saja. Ya, kalau sudah mentok pasrah saja. Nah, wa illam taqwa ala dzalik azud
wa talabu wa aradatu fa'nu bidzalik utuwah wa taqwa ala ibadah subhanahu wa ta'ala. Kita hindari keinginan-keinginan yang bermacam-macam, maka niatlah dalam melakukan itu sebagai kesiapan dan kekuatannya dalam beribadah pada Allah. Ya, dunas syahwat, bukan syahwat, wa dunal ladzat, dan bukan kelezatan. Ini pengertiannya begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Pengertiannya seseorang itu, orang seperti kita tetap harus mencari pekerjaan, harus bekerja, harus mendapatkan. Tapi diniatkan, disebutkan tadi, diniatkan adalah untuk beribadah. Jadi orang zuhud bukan berarti tidak bekerja, orang zuhud tetap bekerja tapi niatnya ibadah. Nah ini biasanya orang berorientasi berubah. Oh saya punya rezeki, maka saya harus bagi sekian, maka beribadah sekian, untuk keluarga saya sekian, saya berbaginya sekian. Itu adalah orang-orang yang zuhud seperti itu. Nah dengan demikian yang penting adalah fa innaka idza nawaita dzalik. Yang penting sejujurnya bila engkau berniat seperti itu, artinya rezeki untuk ibadah, punya kelebihan untuk berbagi, bukan takasur bermegah-megahan. Jadi dengan demikian rezeki yang kita miliki itu adalah bekal kita ke akhirat. Tapi kalau rezeki itu adalah betul-betul urusan saya, urusan dunia, maka dunia itu kacifah. Tapi kalau dunia yang ada di diri pada kita oleh Allah berikan, kemudian sudah kita niatkan ini untuk ibadah, ibadah untuk anak istri saya, ibadah untuk membantu orang fakir miskin, membantu pada orang yang berkekurangan, membantu orang yang minta pertolongan, maka dengan demikian ini adalah zuhud juga. Ini ya, jadi zuhud dalam arti tidak sama sekali bagi orang yang min auliya, tapi bagi orang awam seperti kita, niatkan rezeki yang kita ada itu untuk Allah, untuk akhirat. Wa kana talabu wa iradah minka khairun, dan apa yang kita miliki itu sebuah kebaikan, itu suatu pencarian untuk akhirat. Wa talabul akhirah bil haqiqah. Hakikatnya orang yang punya rezeki sudah diatur zakat, fitrah, infak, sedekah, membantu orang, yatim piatu, masjid, ya, keluarga, anak. Itu zuhud. Itu adalah lil akhiratul haqiqah. Itu hakikatnya juga akhirat, dan itu menjadi bekal nanti dia mengakhir. Tapi kalau orang itu naudzubillah medit, mendidil, apa itu kan, pelit, ya, udah itu dunia itu akan menjadi beban. Nanti akan dicari, akan ditanya rezekimu dunia itu untuk apa. Tapi kalau sudah dibagi seperti itu, nah kesimpulannya satu, zuhud itu bisa orang kaya. Zuhud bukan orang yang belel, orang yang apa? Compang-camping. Tapi zuhud bisa orang kaya, zuhud bisa orang penguasa, tetapi kekuasaannya, kekayaannya untuk akhirat, untuk manusia, dan untuk kebaikan. Khairun nas anfa'hum linnas. Itu namanya zuhud. Lali dunia, yang penting bukan untuk duniawi, wala yakdahu fi zuhdika, dan itu kalau kita semua untuk Allah, untuk akhirat, itu layak dahu fi zuhdika, tidak merusak zuhudmu. Kamu zuhud juga, wa tajarrudika, dan ini berarti kamu juga tetap melepaskan dunia. Jadi kita tidak tergantung, tidak dipengaruhi oleh dunia. Inilah hebatnya Imam Ghazali memilah mana yang memang zuhud khassah dan zuhud ammah. Zuhud ammah seperti kita, kaya, berkuasa, tapi untuk dibagi, untuk akhirat, untuk kemanusiaan, dan untuk kepentingan kebaikan sesama manusia. Ini disebut wala yafdahu fi zuhdika, ini tidak merusak zuhudmu, wa tajarrudika,
Dan ini juga bukan berarti kamu tidak lepas dari dunia. Kita lepas karena memang Allah memberikan kita dan kita harus bersyukuri. Bahasanya gini, Bapak Ibu sekalian ya, ini maaf. Kalau kita makan enak, jangan bermegah-megahan. Ya Allah, saya dikasih rezeki oleh panjenengan. Saya sekarang bisa makan di restoran, sekali makan 5 juta. Ini tahadub sinikmah ya Allah. Saya matur suwun ya Allah atas pemberian kamu, dan saya bersyukur bisa makan ini untuk akhirat. Jangan makan, wah megah-megahan, wah bangga. Nah, itu berarti bukan makan untuk tahadus nikmat. Punya pakaian bagus, niatlah untuk beribadah. Karena sholat itu juga harus rapih, bukan compang-camping. Ya, karena itu saya agak kurang senang kalau anak muda lengan pendek, celananya cingkrang, pakai karet di bawah. Setiap mall dia pasti dia itu senengannya langsung ngambil sebagai imam, ya kopiahnya pakai topi apa itu, ditutupkan itu kayak anak hip hop itu. Nah, menghadap Allah bukan seperti itu. Pakaian yang bagus, yang termahal, yang terbersih, untuk apa? Inilah zuhud kita kepada Allah. Karena tahadus binikmat, kita menerima nikmat Allah itu, bukan untuk sombong-sombong. Terima kasih Bapak sekalian. Berarti kita sudah menyudahi awaitud dunya, perintang dunia yang menghalang-halangi kita untuk beribadah Allah. Ditutup oleh Imam Ghazali, fa'lam hadil jumlati rosidan wabillahi wattaufiq. Moga-moga kita semua yang belajar ini didoakan oleh Imam Ghazali, hadil jumlati, dari semua orang-orang rosidan yang cerdas. Semoga Allah memberi pertolongan, wabillahi taufik, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Urusan dunia, zuhud dalam arti kekhususan, ya, bukan zuhudnya para wali. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.